kalau jenengan kudu syukur ya Quran itu turun 30 juz dengan berbagai tema termasuk tema-tema ilmu, tema-tema sosial, terus tema-tema kultural. Kalau kalian Malaysia, ya faktanya Quran turun 30 juz artinya tidak bisa Quran disederhanakan hanya masalah wiridan ya tidak bisa, hanya masalah fikih ya tidak bisa, hanya masalah tarikh atau kultural juga tidak bisa. Sebab ini pulau ini sebagai ulama ngaji urut. Pokoknya cocok ra cocok. Kudu diwaca kabeh. Nek tauan apa? Awak kabeh. Gue seneng ya. Cocok ra cocok. Saniki kalau cerita secara ilmiah kados ini yang terkait penciptaan langit dan bumi itu punya akibat cara pandang manusia. Nggih. Walau yu'ajjilu wa lin-nasi syarra tijalahum bil khairi laqudiya ilaihi napa? Ini ruang tenan. Harusnya ketika manusia itu tahu, ini ruang tenan, bikin sampai ngerti ilmu, bahwa betapa bodohnya manusia meskipun yang mengklaim dirinya terpelajar. Harusnya orang-orang kafir Mekah juga orang-orang sekarang itu kan ngerti bahwa langit bumi diciptakan jutaan tahun yang lalu, dan mereka ya tahu kalau penduduk Mekah itu generasi kesekian. Dibanding dihitung mundur dibanding mulai Nabi Adam alaihi salam. Mereka seyakin-yakinnya kalau mereka itu ya generasi ke-200 lalu ke-300 itu seyakin-yakinnya. Dengan tenggang waktu yang sedemikian ratusan tahun. Yes. Ketika manusia hanya umur 80 tahun, harusnya nganggap waktu yang dialami 80 tahun itu waktu yang singkat. Tapi manusia dasar goblok dan egois dan angkuh. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sering ngendikan, misalnya Nabi sering ngendikan la'allat sa'ata takunu qariba, kiamat itu wis parek. Ya, Nabi sering jawab kiamat wis parek. Ditantang wong kafir, wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mat dari kiamat wis parek, santai sak wulan yo ora teko, rong wulan yo ora. Nak panjang kiamat wis parek tekakno saiki Mas. Jare wis cepet ora cepet. Paham ya? Kenapa manusia cara berpikir sebodoh ini? Karena ndekne nganggep ngenteni iku rong dina ya wis suwe. Apa meneh sak wulan. Ngenteni rong wulan ya luwih suwe. Dadi sawangane kiamat urung teko iku semakin ndak datang-datang semakin Muhammad dianggep bohong. Mergo Muhammad muni kiamat mau sudah napa? Dekat. Yang menjadi naif adalah orang-orang kafir itu tahu yang menciptakan kiamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dalam hitungan tentu menghitung ratusan tahun atau bahkan jutaan tahun dari proses penciptaan langit dan bumi. Sehingga dengan kiamat dari sekarang itu masih 200 tahun lagi. Misalnya orang-orang ewolas masih 200 tahun lagi. Itu kalau Allah yang sangat dekat. Ya? Kue darani suwe itu rak berbanding umuran sing 80 tahun. Jika orang bulan yang agak suwe, kalau bulan agak suwe. Coba bagi mereka, bagi Allah atau bagi siapa saja yang cara menghitung bahwa dunia ini umurnya miliaran tahun. Engkau dulu orang 100 tahun dia tidak, 100 tahun kita mau tidak. Sebab itu Allah sering cerita betapa manusia itu tidak siapa-siapa saat saya menciptakan langit dan bumi di jutaan tahun yang lalu. Harusnya generasi angkatan Nabi Muhammad tahu bahwa mereka sebagai manusia itu generasi ke-200 atau ke-berapa. Harusnya tahu umurnya dunia jutaan tahun. Dengan demikian jangan katakan bahwa kiamat dekat itu dengan hitungan kita ini tak ulang rong ulang. Kudunya kiamat dekat juga dengan hitungan mungkin 200 tahun lagi atau 300 tahun lagi. Jangan memutuskan Muhammad gorok gara-gara cinta ini rasa kok. Itu rasa kok gudul, Pak. Kita apa? Itu yang disebut khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini bersamaan cara berpikir Quran dengan cara berpikir manusia. Begitu juga manusia saat kena bahaya, misalnya saya stroke atau saya kena lepra atau saya kena penyakit tumor ganas. Oh itu kan hubungan dengan pangeran tak ngamet ben mari. Ketika disembuhkan seorang dokter yang ahli dengan obat yang jitu, saya mudah lupa mengatakan bahwa yang paling prestasi dalam pengobatan saya adalah sang dokter. Logikanya, pangeran tersinggung.
Kenapa Allah tersinggung? Kalau betul dokter itu hebat, paling banter itu hanya meramu obat. Yang membuat semua khasiat obat tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dokter itu bisa mengobati karena dia punya jantung, punya paru-paru, punya otak, punya tangan, punya kaki, dan semuanya yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa makhluk yang hanya seonggokan daging dan seonggokan usus dan sebagainya, bu anggap dua prestasi, sementara yang menciptakan tidak kamu anggap punya apa? Prestasi. Bodoh apa lagi yang dilakukan manusia? Paham ya? Cek goblok, ya apa? Mulanya pengiran sering dikatakan bahwa kanal insan udah lumayan apa? Wes dua untuk wes balik apa? Karena mudah terjebak. Betapa manusia yang hanya seorang dokter itu karena dia ngobati terus akan punya prestasi sampai menggusur kejayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sosial, misalnya lesu di keimangan wong, oleh matur nuwun tak ngamek, sehingga keimangan oleh sok pahlawan tak. Nah, dal berat hingga ya Allah, kue niat ngekei nganggo tenaga juga, ide itu ya dari Allah, semua yang kamu pakai juga milik. Nah di sini ini dibutuhkan kejernihan tauhid fi kulli hal, setiap nopo. Mulane kula niku sebagai ulama, kula ilmune, kula niku lak loro, ora tau tak obati, paling 50%, bener nganti, kula 20%. Kalau mulai rian ke lorong wis macam-macam, nanti jantung, nanti macam-macam. Kalau tak ketahui nanti kita alami kan. Kalau kerja mau bujuk gak periksa, aku periksa separuh, ngiling-ngiling anak manusia. Sing separuh tak ngiling-ngiling anakku lama dia tahu ketemu. Ya, itu loh nih Abu Bakar. Abu Bakar nak lorong itu berobat separuh lah separuh. Itu banyak di Ihya sebaiknya ulama itu berobat apa enggak itu khilaf. Ono sing darani sebaiknya berobat dan gak umumnya manusia. Nah, gue itu umum, obat aja, gue. Pokoknya gue kemanusiaan, kalau tak mikir makam ngono-ngono, gue jelas manusiaan itu, jelas banget maksudnya. Mau apa itu, lihat apa? Mau sama istihad macam-macam, paham ya, rasa istihad macam-macam. Mau sekitar manusiaan itu, jelas-jelas apa? Ulama itu bukan menyangkut masalah dokter, tapi ada masalah prinsip, takut kena hijab. Ketika kita bergantung dokter, stabilitas bergantung polisi, sosial bergantung teori ekonomi. Lama-lama ini Allah tidak penting. Tahu-tahu kita sering ngomong kayak apa andikan tidak ada menteri keuangan, kayak apa andikan tidak ada nggak ada bailout bopor, semua kayak apa. Sebelum ada semua itu yang paling dijaya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wow. Kalau seorang dokter canggih meracik obat, canggih dan jitu dalam membuat Anda sembuh, paling banter hanya meracik. Yang diracik juga obat ciptaan Allah. Dokter itu bisa meracik karena punya otak yang cerdas, juga milik Allah. Punya jantung yang baik, punya paru-paru juga milik Allah. Segala yang dipakai juga milik Allah Ta'ala. Kenapa yang menciptakan dokter gak kamu terima kasih? Tidak zat paling penting. Kemudian dokter di hati kamu, di benak kamu menjadi sosok yang paling bodoh apa lagi yang kamu lakukan? Begitu juga menyangkut musibah, problem sosial dan sebagainya dan sebagainya. Nah di sininya Allah sering tersinggung. Makanya untuk ngeling-ngeling fungsi pangeran, itu ulama-ulama punya kiat-kiat untuk ngeling-ngeling fungsi apa? Pangeran. Itu tadi misalnya ada yang punya ikhtiar, nak lorau mau tombol 50%, ono sing duwe ikhtiar ya macam-macam. Misalnya kados kula ini ulama di pengaruh, nak ngaji di wonten sing ngrungokno. Itu dijajal, apa saya asik ngaji itu karena ada yang mendengarkan sehingga saya riak, atau memang saya bisa asik dengan Allah saat sendiri. Itu dites. Ternyata saat saya sendiri itu tidak nyaman. Oh, berarti ulama gendul, riak. Riak. Tapi kalau saya asik ngaji itu karena perintah Allah, berarti itu baik ikhlas. Tapi harus dites. Jika Anda asik karena perintah Allah itu tidak hanya ngaji. Termasuk perintah Allah adalah sabar. Termasuk perintah Allah Ta'ala, dengan kita tidak punya pengaruh adalah nikmati usulan, ngerti. Ternyata kalau tetap nikmat, itu sudah benar. Sudah apa? Sudah. Tapi kita kan kadang nggak begitu. Mulanya kalau sering matur, umpama wong sugih sering sedekah, wong sugih sering sedekah. Wong apik, wong sugih sering sedekah. Ambek wong melarat saurip-uripe sing ditakdir qanaah. Ya, sing ditakdir napa? Qanaah. Iku cara Allah, niku tetep apik wong larat sing konae. Senajan to mangane di sodakoi sing sugih. Soben jenis warga cek 500 tahun.
Jadi Romanto berukin di Rukin nggak apa. Kacek minta 500. Kacek pulau lama dicucuk Mustafa dihormati. Sebenarnya jenis warga di Mustafa. Yo kacek kira-kira 500 tahun. Itu saya baca sendiri di hadis qudsi. Alasannya Allah yang masuk akal. Wong sugih iso sedekah. Digelari wong apik iku mergo nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nglakoni perintah di 2 miliaran sedekah iki cek gampang, ana gagahe, ana gayane. Tapi kita dadi wong marat manganan di tebir jaluk-jaluk kon sabar perintah Allah. Nglakoni perintah model sabar iki abote ra karuan. Tapi nek nglakoni perintah model gaya didam-diding enake gak. Paham ya? Wong pengen ora goblok nang perhitungan. Mulane sing mlebu swarga tetep para ulama sing kere-kere. Mergo nglakoni perintah sabar luwih berat timbang nglakoni perintah lomo duwe make. Paham ya? Wah, syarat Quran lho nggih, ora temrungsung, ora kacau. Paham ya? Ora tomah, wae paham ya. Mane nek wis bergelar klere iku sak angkatan tok wong dadi wali. Wong waras paling top. Pokoknya tol jadi wali jalur miskin paling top. Saat itu jalur bebas jembatan untuk jadi wali lewat jalur nopo miskin. Nabi ora nabi Muhammad nabi. Top gak nopo nabi. Itu cita-cita terbesar beliau bergelar miskin saat hidup dan saat mati. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Karena miskin itu jalan paling bebas jembatan untuk menuju wali Allah. Tapi umat Nabi dalam hal ini tidak ada yang niru. Wah, gak dinyali. Wah, jadi wali kok jalur apa? Wah, mesti mau tenang. Nabi rawat Nabi. Mestinya jadi dekat dengan Allah atas nama kenabian. Itu masih sangat ingin bergelar apa? Miskin. Berstatus miskin. Sampai ngendikan Allahumma ahyini miskinan wa amitni apa? Padahal Nabi mengelola aset miliaran karena beliau tokoh militer, tokoh negara. Beliau mengelola aset miliaran, tapi itu semua dipersiapkan untuk jihad. Sampai Nabi itu biasa pada sholat. Ini tak hadis sholat, tidak cerita Israelian. Nabi pada sholat, untuk imaman itu balik. Mendugi imaman, cara mereka dugi mikrot, apa? Balik. Terus kita tahu itu sahabat, ya Rasulullah kenapa pulang? Aku nih mau masjid duit 3 dirham. Wah, aku nak mau masuk duit, aku rasa ibadah. Urung tak bagi. Faham? Barang bagi-bagi lagi kita sholat. Jadi Nabi itu saking ininya miskin, jadi praktek nonton. Mulanya nganti ono hukum fikih, poso sunat itu wajib niat. Itu gara-gara Nabi ini kere. Nabi ini apa? Nabi wangger sambolu tak kok Aisyah. Sah di sarapan. Ya Rasulullah hari ini tidak punya sarapan, dia tahu tak poso. Sehingga jadi hukum fikih poso sunat itu ora perlu tasbih niat nginep nol niat. Mergo Nabi sing larat nak foto mulai jam 8. Ah, lho iki itu kan. Lho itu nak sama tak wari ilmu Nabi. Lho itu kadang Aisyah cerita. Lho sah Nabi yang manusa kadang ana sing sowan nggo daging dikai. Lho sah mau ora kowe di daging dia iku. Niku kan Nabi muntel lah. Kula sukakno to. Kowe keliru sah sing mbok gak tau sing ijek. Mergo duwe sing disedekahno atau daging sing disedekahno berarti sing ijek yang masih untuk dipanen yang akhirat. Jadi nanti mbok pangan dhewe iku yo entek dadi daging. Tidak sing mbok sedekahno sing ijek. Lalu ketika Isa, ya Allah ya Rasulullah mun kula sukakno tonggo, mun telah kowe keliru sah. Sing mbok gakno sing ijek. Malah Isa malah ngawur. Bojone kelaparan Allah ngajarane ngono. Salah ya jarane ngono. Tapi Nabi kan sekuwen, ora tersinggung tenan. Ora tersinggung. Cara kowe tersinggung. Mikir ngono yo promosi. Monggo tutup sate. Padahal apa? Untuk jukulan kula warai tenan. Haram dhewe nyimpen jajan tak makanan dunia. Pokoknya ada roh kowe ana santri dhewe kan pokoke. Anggo jenengan gak mangan. Kiai hiburane sakit. Wong dadi ulama kudu latihan hiburan akeh, seneng pangeran hiburan. Kiai wong nakal tapi seneng ra karuan. Ora duwe kok seneng ra karuan. Sebetulnya orang jadi kiai itu enak-enak wong, karena mudah seneng. Wong jadi pejabat nek ora untuk duwe akeh ra seneng.
Pedagang arah badi akhirat. Kiai senenge gampang, ana tanggane ra salat, dikabari nek salat sunah ra karuan. Ora ono apa kok seneng. Itu kiai itu luar biasa. Ora ono nate kok kiai, asal tak waras lho ya. Paham ya. Orang tanggane berbudak. Ya, tukang zina, tukang opo. Yo dikabari itu tadi sunah ra karuan. Ora ono apa kok apa. Betul. Artinya, kalau sudah seneng dengan tonggo sholat, tonggo tobat, kok saiki medun pangkat seneng perkara disisani gedang goreng bojone itu kan turun pangkat kok. Goblok kita ora ngomong medun pangkat kate iki napa? Lho ngiyatine nek kowe biasa lunga, terus bojomu nyediakno gedang goreng kita, khusus Pak Kiai yang akan datang. Kowe iku sering seneng mbek hal-hal sing luhur. Saiki mbok duno seneng nganggo hal-hal sing sepele. Cara Allah itu medun rugi, cara Allah itu apa? Begitu ya, mempelah ngomong bagi kelas biasa, ngomong dia damai biasa. Karena kalau orang kepengen turun kelas, jadi tangan-tangan ajaran Nabi dia masuk akal. Orang itu dilatih untuk punya harkat dan martabat yang lebih berkelas, paham ya? Loh, Kiai itu uang paling gampang seneng. Dikabari desa niki abangan sak niki pun kathah tiyang sholat wis suarane ra karuan. Krungu kabar masjid dua iki wis suarane. Krungu sapa cah umum iki dhisik atau jibaban iki jibaban wis suarane ra karuan. Mung dhewe ra badhe ra wis suarane kok. Mulane dari kiai nak pas waras dadi wali ya gampang. Kayak ngomong kerwa udah jure gampang kan. Tapi masalahnya kan kadang kita turun kelas. Ngamuk bojo perkara ra dinyai pakanan. Ngamuk bojo perkara gedang goreng hilang ini terus medun pangkat paham ya lho. Lu kita tak botol-botol ngamuk perkara gedang goreng. Ora isin kita ate sing ning dibet. Tak kula tak bilang tenan. Kulo niku masalah tenan kuwi ada dilatih harus apa? Harus dilatih. Jika kan tidak bisa disarapan mboten ya jauh tak poso. Kadang nanti seeling ini kok tidak bisa diumumkan kok karena toko telat, gue keliru tak simbol kayak nasi ini. Tapi ajaran nanti ngono-ngono itu semua riwayat lo toko nak kiai ini kabel pulau. Gue riwayat tengah tengok butuh nekat. Butuh apa? Karena itu kan ajaran yang nggak nyaman untuk dilakukan. Jadi sing wani riwayat lo kiai nek kabeh kula kiai ra potongan dadi kiai gedhe kula kan. Kula sering gitu ora potongan kiai gedhe ora wani riwayat to ben penting dadi kiai bener ora gedhe lah kok apa. Gedhe bener kira-kira mlebu swarga cepet napa? Bener. Paham. Kula baleni malih. Jadi sebetulnya ayat-ayat yang kemarin tentang sains, tentang pengetahuan bahwa ada proses penciptaan langit dan bumi. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu jauh sebelum manusia. Ya, harusnya manusia itu sering berpikir kayak discovery itu, sering berpikir juta-juta tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu. Sehingga ketika kiamat dikatakan oleh Rasulullah kiamat itu sudah dekat, berbanding miliaran tahun, tentu 200 tahun kemudian saja masih dekat. Tapi karena manusia berpikir secara fisik, secara pendek, secara sempit, tiap dino sinten iki Mas memiliki kiamat parek ora teko. Sing disebut wa yaqulu namata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan kiamat dijanjikan? Nyatane nganti saiki ora kiamat. Ya, padahal jelas-jelas ning Quran ora Allah saat takunu napa qariba. Kiamat wis parek. Tentu parek ning kene iku bi ilmillah taala. Dengan teorine Allah taala yang menghitung kisaran dunia bermiliar-miliar tahun. Sehingga dengan kiamat itu 200 tahun lagi itu masih dekat cara Allah, masih apa? Itu dibanding masa lalu. Belum dibanding masa akhirat yang tanpa akhir. Ya, masa akhirat yang tanpa tentu andikan 1 miliar tahun lagi itu ya masih dekat karena dibanding umur-umur yang tidak berakhir. Lah padahal Quran menghentikan Allah Subhanahu wa taala zat sing awalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Tentu dalam pandangan Allah kiamat itu sangat dekat. La Allah saat takunu apa? Baik, ini disebut di Quran wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Jadi hari versi manusia dengan versi Tuhan itu berbanding sampai 1000 tahun.
Ya, berbanding anti pinten 1000 tahun. Kenapa kok berbanding 1000 tahun? Karena peristiwa yang dialami Allah mulai zaman azali sampai zaman yang tanpa akhir. Tentu dalam memorinya Allah tentu miliaran tahun. Sementara memori manusia hanya 80 tahun. Iku wae mulai cerdas ngenteni 20 tahun, cilik ABG mulai iso mikir 30 tahun. Bariku kasmaran gendeng sithik-sithik nganti 40 tahun. Lho bariku cerdas paling 40 tahun. Bariku 50 tahun coba rondo gosopo uteke semper meneh. Artinya kan cerdasnya menurutnya berapa tahun? Lho ngono kok engke ra karu. Tahu ABG, tahu kuper kok tua ya tua-tua kan merumut. Bagaimana mungkin orang yang tidak stabil begini kok jadi pakar itu terus rumusnya di paham ya? Nah, mulanya pengeran darani nak menungso kok amen sakok ngono terus. Itu disebut wakanal insan apa galuman ya. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Mesti jawab pengeran kok nama ilmuha inda rabbi. Jangan Nabi kita takut tenang di pengeran akhirnya gara-gara sering dituntut. Gusti kiamat itu pasti kapan? Ternyata Allah tetap jawab pakai versinya, jadi dia jawab tetaplah Allah saat ataupun apa? Tetap kiamat itu parah. Karena dalam hitungan Allah dunia ini sudah dihitung sekian miliar, sehingga ratusan tahun dia tidak, 1 tahun dia apa? Tidak. Ya, uang di desa miliar menira di 200 juta. Uang kiri menjadi 2 gara terus paling 200.000 ini akeh. Wong kere tak ikut duit, kata dibeli 200.000. Wong juga tak uang ini kira duit, bisa 2 ATM 1 juta. Ya wong tak itu bobol ini. Lalu yang memiliki kabel seneng, mereka orang arah kebobol, aman. Mau dibobol juga ono, kita orang ya aman. Gak tahu tentang. Jadi kere kadang penting. Paham? Itu yang dimaksud khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasfa'ilun. Manusia cara berpikir itu kesusu. Lah kesusunya manusia itu biasanya bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena dia mengukur alam raya ini pakai versinya dia, yaitu hanya dalam kisaran 80 tahun. 80 tahun saja dia pernah ber-ABG 20 tahun, sekolah piro, mikir ekonomi piro, berarti kecerdasan manusia itu paling persekian. 0, sekian. Liane tidak nunggu nafsu, gue turu, gue jelas. Bagaimana mungkin kecerdasan yang hanya 0,sekian% dari proses hidupnya untuk menganalisis zat yang paling pinter? Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang Quran ada ayat paling sinis, dan ayat itu saya senang. Dari pangeran, kul aku alimuna buha bidinikum. Aku pangeran sih, gue ulang, gak terima. Aku pangeran apa? Lalu tak sabut itu rata-rata ngarang mendungo itu setengah ulang pengeran. Ya, mendungo setengah ulang pengeran. Lalu tak sabut itu ngarang mendungo. Lah kok kanjeng Nabi dungo, itu nunjuknya butuh pengeran, orang perkara kepenci sembadani. Nah sama nangkret, alasannya apa? Jelas. Misalnya orang Indonesia itu kabeh dungo jadi menteri. Menteri 32 dari Istanbul. Lah nak di sembadani pengeran kabeh orang 100 juta jadi menteri kabeh. Saya ini orang elek, orang kawan ayu itu ngomong untuk saya itu. Pangeran masih nyebadani. Lihat saya itu ya ngomong, Alhamdulillah ya Allah lindungi saya. Artinya Allah ini perhitungan. Foto-foto nyebadani sing elek untuk orang ayu, atau nyebadani sing ayu berlindung sama orang elek. Loh karena sama-sama dono, paham ya? Begitu juga masalah kiai loh. Kadang orang yang anaknya Karmen Karlan memang sah jadi kiai, dia dulu pun jadi kiai. Tapi kesiapan umat lebih siap dipimpin kiai yang dinasab. Perasaannya mayoritas umat, misalnya umat NU, lebih siap dipimpin Bani Hasyim Asy'ari daripada dipimpin wong sing asal usulnya gak jelas. Wong sing asal usulnya jelas sah jadi wong soleh. Tapi dia kadang lama ya soleh ya jadi tokoh besar. Tapi umat yang banyak ini ternyata di benak mereka lebih siap dipimpin tokoh sing nasab. Ini buat menunjukkan nasab perasaannya orang banyak. Artinya Allah yang badani wong-wong sing ora di nasab kan melukai perasaannya jutaan orang sing kepengen dipimpin wong sing Kalau wong orang ganteng bahasa elek kriting, dungo juga jadi gede tokoh gede. Bangsa Indonesia punya harga diri. Dipimpin oleh presiden bahasa elek kritik.
Ya sah dia jadi presiden, tapi perasaannya umat 200 juta umat supaya senang di presiden ganteng. Enak jadi presiden dia orang guru kan. Kita rasa-rasa tetap senang dari presiden Barek, Pak Soeharto, Pak SBY. Tetap senang. Bukan apa-apa karena mau jadi presiden wireng ngelak kritik. Pas pertemuan KTT, presiden paling muda. Waduh. Artinya apa? Allah juga mendengar harkat martabat perasaannya bangsa Indonesia. Paham ya? Ini bukan ini cerita. Betapa manusia itu jangan pakai ukuran subjektivitas. Kalau betul nanti itu mungkin jadi gede, jadi orang gede betul. Itu melukai perasaannya orang banyak. Kabeh wong yang kepinginnya jadi kiai rapat kiai ini. Kabeh wong kepinginnya pinter dia rapat dipin. Ya sudah, malah terus aku betul nanti tunggu aneh-aneh betul nanti. Yang kedua ini biasa biasa umum baik, umum tapi sing kamu jaga. Jadi ya untuknya api akhirat api ekspor daripada orang Nobel menjadi DPR menjadi apa kan keruwetan, kenapa? Paham ya? Jadi teori manusia itu mesti dibunuh, ya disempitkan, dimatikan oleh pengalaman yang subjektif. Sing cara bahasa Arab sing nisbi. Lah pengalaman sing nisbi iki digo analisis kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak menyentuh akar masalah. Tentu mesti jauh dari kebenaran. Ini disebut ya luman wong wis sudah jauh lah terus buangan apa? Paham ini sing kula maksud napa jenenge walau yu'ajjilu wa binna syarra istijalahum bil khairi la dia ilaihim ajal nantang kiamat nang teko umpama kiamat tenan ya ajur-ajuran. Bisa niki kalau nerangno masalah Quran. Wa idza tus'a 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarji'una liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Niki sing menyangkut sentimen sosial ya. Orang-orang kafir Mekah niku gadah perasaan. Nak Muhammad iku iso duwe wahyu. Mestine aku ya iso. Laula sa'ula qulna mislana wa in hadza illa asatirul awal. Muhammad tak munamuni duwe wahyu sangka Jibril. Aku lah nak karep ya iso gawe Quran sing dadi tandingane Qurane napa? Muhammad. Lah niku pinter tiyang-tiyang kafir. Carane ngeten. Mas ayat temu kok apik Mas. Jake kowe gawe modifikasi cara tani mengubah sastra. Sing luwih apik utawa temane ganti Mas. Tujuannya orang kafir pinter menjebak. Nah Muhammad nganti tertarik kepingin ganti atau berusaha mengganti. Itu menunjukkan dari awal Quran gaweane dene. Mulane ketika akan mikir ganti dene mikir. Paham ya? Sebab itu kanjeng Nabi kon langsung jawab Allah, "Ma yakunu li an ubadilau min tilqai." Nah, tidak bisa, wong saya sendiri tidak bisa. Ngaku dhewe ora iso, nganti saiki aku ora iso Quran dari kanjeng Nabi. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum. Aku dhewe umpama ora dikersakno Allah ya ora roh Quran apa ya ora roh. Aku ya ora iso maca Quran. Sebab itu Nabi didesain layak roh walayak sing disebut ummi. Nabi ora iso maca, ora iso nulis. Paham? Karena didesain sedemikian rupa ben Quran ora identik dikarang, dipikir, direkayasa, digubah. Tapi di luar itu Nabi yang nyatanya ummi layak roh walayak iso gawe sajak, gawe kopiah Quran sing penuh makna tanpa mengurangi napa urutan-urutan utawa untayan-untayan kata sing indah. Zaman tadi kita ini cerita-cerita ilmiah yang lucu-lucu. Bersamaan tambah iman dengan Nabi. Nabi Nabi misalnya ditakoi, Mas materi pengiranan itu apa? Karena dalam asumsi orang kafir yang namanya Tuhan itu materi fisik. Misalnya lata, uzza, gudal kan saking waktu, utawi saking emas, utawi saking seloko. Itu dijawab dengan jawaban yang tepat, tapi tetap bersaja. Qul huwallahu ahad. Pakai terakhir dal Allahus, sobat terakhir dal lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi ditanya orang Mekah tentang tahun fil, tahun gajah, jawabnya masih pakai kopiah. Alam taroke fasala rabbuka bi ashabil fil, alam yajal kaidahu fi tadbir wa arsala alaihim tayran
ababil tarmihim bihijarotin min sijil. Itu semuanya pakai lam. Artinya apa? Nggak mudah untuk mengurutkan sejarah, tetap menjaga not, menjaga kopiah kalau dalam bahasa Arab, menjaga nopo untian sahih. Tapi tetap penuh makna, dia tetap penuh makna. Sehingga Amr bin Asmir zaman tesih kafir, niku nyewa sastrawan sing hebat, termasuk sing jenenge Musailama. Ya, sing jenenge sinten? Musailama al-Kadzdzab. Disewa karena dia pintar merangkai kata-kata. Tapi ketika dirangkai ternyata kata-kata itu tidak punya makna. Mergo butuhe mau kopiahe padha, nggih note padha, tapi ora ono maknane. Jadi yang terkenal Musailama nyanyi ayat fil al-filu mal-fil wa ma adraka napa mal-fil lahu qurtumun tawil wa zailuhu qasir. Tapi kan jarene sing order dari Abu Bakar. Lha iku omongan apa to maksud apa? Mergo kopiahnya saja yang sama. Tapi mau terang nopo gajah iku apa? Gajah iku kewan sing lahu qurtumun tawil. Blandene dawa wa zailuhu qasir apane? Ekore napa? Dari Abu Bakar ngono ora nyanyi Muhammad to. Muhammad kok ora kopi ae tetep ngandung makna yang tinggi. Lha iku kok saiki ngono to ra iso. Oke order dibatal. Padahal padha kafir itu. Padha napa? Lha iku termasuk sing dadekno Abu Bakar akhire masuk Islam. Godekne golek pakar-pakar sastra sing iso nyanyi Muhammad ora tau ketemu. Ora tau napa? Nyanyi ora tau. Paham ya? Dan ini penting kalau aturakan. Kalau punya banyak buku yang cerita tentang banyak non-muslim yang masuk Islam itu bukan karena penelitian ilmiahnya Quran atau ngerti maknanya Quran, tapi hanya dari unsur unsur apa ya? Ada unsur seni berbahasa. Ya dia nggak tahu maknanya. Tapi ketika misalnya orang Amerika, orang Jerman itu dibacakan Quran yang baca sudes atau apa, itu kalau bahasa Arab itu kan ada guna, ada ikhfa, ada ikhlas. Itu kalau dalam bahasa teori musik, itu kan kayak mirip guna, misalnya kan berdengung atau apa itu kan mirip nopo musik. Itu mereka tertarik. Dan banyak yang masuk Islam karena faktor itu. Makanya jangan salahkan, ketika trennya non-muslim yang masuk Islam, mesti rata-rata itu menggeluti musik. Karena dari awal dia tertarik Quran itu menurut dia ya itu ada unsur apa? Makanya jangan kaget kalau dari misalnya penyanyi Inggris atau dari Amerika yang masuk Islam yang digeluti itu seni karena dia mulai pertama tertarik Quran itu unsur apa? Seninya. Paham? Dan itu sah menurut teori tarikh. Meskipun tentu teori ini dilawan ngomong oke. Senengane alatul malahi haram, oke kan terus masalah. Paham? Tapi wong PDW iso selawatan terenyuh nak dimusiki lewat tulis. Jadi wong PDW ngaramno biola, ngaramno organ, tapi nak santrine kaduran ora iso nangis. Mergo tepak-tepak gak karu-karuan. Dekne gampang nangis nak ditetelo tulis sing nganggo organ nganggo macam-macam. Malah nanti itu nangis disetel lagune ungu gak paham. Akeh kiai nangis disetel lagune napa? Foto-foto ngelem pangeran nak dibiayai miliaran, paham ya? Terus enak, ya mau nyanyi kabeh, lagu ngelem pangeran. Tapi kenapa ngelem pangeran nak lewat paduran kok orang nangis? Yang terbang perlu ditutup. Buat sedikit kalau cerita ilmiah, sama rasa tersinggung. Wong mesti ngakoni ini sampean ora aku. Artinya yang tidak tertentu ngurungokno saduran kan sampean, udah aku. Jadi kalau sampai jalan jangan sampai dia jalan. Wala kalau kenal kiai gede tengi di sana kenal. Dia pakai langitan dia gak ada grup hadro, hadkan besulit dia gak ada grup nopo. Nah pondok-pondok rata-rata sing dihalal lalu mau terbang, ambil apa dia mau terbang berapa? Pokoknya terbang sing ditutupi ini, pokoknya sing bangsa ngono. Tapi walhasil dia tidak ada acara, tetap sing disetel yo rekaman tulis utawa umum. Dia gak duwe nyali nyetel terbang di santri ini. Sebetulnya secara sejarah itu pernah Quran dikagumi itu karena unsur itunya, unsur seni berbahasa, juga seni suaranya. Sama lihat,
masuk Islam ora krono dene pinter mikir, wong dene goblok, wong preman. Umar itu preman pasar bukan. Isone mangan nak disusukaran menang terus hadiah. Jadi sauri-uripe dia ambil musuh moro pasar bukan mijinah. Nak didu terus menang itu hadiah terus kelar mangan. Kelar mangan ngenteni napa? Jadi uteke elek iso mikir. Beda be Islame wa bin Naufal, Abdullah bin Salam. Niku faktor mikir. Ini memperbandingkan sifat-sifat Nabi di Taurat dan Injil. Masuknya Umar pada Islam itu bukan karena mikir. Dia suatu saat pulang, krungu adike maca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta Allahu subhanahu wa ta'ala hadis Musa. Itu pokoknya dia itu kaget. Bagaimana mungkin ada urutan bahasa yang sekian banyak berakhir dengan alif maksurah, cara santri alif bengkong. Iku Sayyidina Umar itu sing biasa di pasar, sering krungu di Arab itu dulu ada kontes nopo syair, ada kontes nopo. Idene gawo, kok ono urutan bahasa dengan makna yang terjaga, tapi nganggo not sing akhirnya alif maksurah kabeh. Ma anzalna 'alaikal qur'ana nopo litasqa, nganggo alif bengkong cara santri. Illa ta'tirata limay yahsa tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Indene kagak sudah bawa secara bahasa dia ada getaran wibawa karena di situ menerangkan zat agung. Misalnya tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, bahwa Quran ini turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang agung. Sesuai umat mikir, laka be uzawe ada prestasi disifati ngono. Iki ana pangeran kok duwe prestasi disifati dengan segala keagungan, dengan urutan bahasa, undian bahasa sing ini. Akhirnya Umar masuk Islam. Makanya dalam tarik-tarik masuk Islam Umar itu barokah diwacana surat Toha be adil. Nggih. Belum lagi kasus Nasara Najran, peristiwa Nasara Najran. Niku ketika diwacana surat Yasin, ini kan urut, misalnya Yasin pakai terakhir nun, cara bahasa tajwid mat ari disukun Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Itu sampai sekian ayat itu pakai mat ari disukun, pakai bahasa yang sama-sama mat ari disukun. Itu dia kawat Nasrani, tidak mungkin. Wong paling cerdas lah itu tidak bisa menyebutkan satu urutan sejarah dengan bahasa yang tetap bernok, ya, tetap bahasa apa? Bernok, menjaga kafiyah akhir, misalnya ahad. Zaman dulu misalnya Quran, waktu hawalai rijata jama waktu akar buka makola walal akrotu khairul lakaminal ula walal sopayuti karo buka apa? Misalnya akhir itu ya alam nasralaka sodrok waktu nak angka bisrok, terus warfa'ana lagi itu semuanya begitu. Alam nasralaka sodrok waktu nak angka apa? Bisrok alladhi angkodo gofrok warfa'ana laka apa? Bisrok. Itu sampai sekian ayat itu mesti nanti sama. Baru ketika bahasa titik jenuh diganti. Nah unsur-unsur itu orang Arab tidak bisa. Maka betul apa? Betul sakit. Kalaupun bisa tidak ada makna kayak Musailamah itu. Lalu kalau nanti maca tentang biografi ini seseorang yang masuk Islam, faktor niku mergo nak maca niku nak ngrungokno suget, dene nganggep koyok renungan. Misalnya lan kana lubir rohatatun fikum mimma tur. Jadi dia misalnya ada orang Arab baca hatatun karena dibaca isfa kan dia nganggapnya kayak not. Not dalam biola itu hatatun fikum mimma tuhibun. Itu dianggap not kayak apa? Biola. Dia tidak paham maknanya, tapi dia tertarik. Makanya trennya orang-orang barat yang masuk Islam mesti kecenderungannya suka musik. Jadi sampai berapa musik. Dan itu sah secara tarik. Tapi tentu tidak sah secara fikih. Mesti dibuamu begitu. Malatul malahi haram. Semula mau terdampak. Kalau alasannya zaman Nabi itu disambut kalau Al-Badru mengaku apa? Liane terbang orang persis Nabi. Nah, kalau tak jawab, terbangin jenengan, yura terbang tinggi-tinggi zaman Nabi.
Nak orang podo be nabi, rasa kudu biola terbangi jenengan, ke benten de terbangi. Nah alasannya haram perkara beda, masuk podo terbangi gitu kan? Paham? Bodoh usah begitu. Saya itu tidak menghalalkan alat malah indah. Tapi yang diijma ulama sebetulnya hanya satu, mempertontonkan perempuan yang rawan fitnah, rawan syahwat. Itu yang pasti diijma ulama. Sebetulnya unsur-unsur yang lain itu masih ringan. Tapi kalau sudah dalam aksi panggung itu ada tontonan pornografi, porno aksi atau yang menjadi fitnah, itu yang diijmain apa? Ulama. Sebenarnya kalau musiknya saja itu masih banyak, mulai dulu banyak ulama yang menghalalkan, terutama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ulama di garis depan yang paling menghalalkan musik. Tapi masalahnya musik di Indonesia kan identik dengan perempuan, sing juga perempuan, misalnya Hadro, masih nyanyi Mustafa, itu mereka nangis. Baik Mustafa nangis lah, mereka nangis. Masih nyanyi tahu wali, ngelam nabi, wah apa nangis. Nangis di sopo ya, nangis di nabi, aku bujuk kurang ngurus, jelas. Sementara akhirnya itu apa? Musik itu bukti boleh kalau Ibnu Hazm itu sampai dulu ketika iseknya yang Jalaluddin Ar-Rumi itu pakai musik sampai wonten tarian Ar-Rumi. Tapi ke dalam maksud yang pengeran, maksud pengeran musik-musik pengeran. Tapi kemudian di zaman akhir musik itu memang identik dengan perempuan. Nah itu yang masalah. Dan itu mudah diijma'i ulama kalau sudah menampilkan perempuan. Karena bagaimanapun hukum dasar Islam kan perempuan tidak boleh tampil di depan umum apalagi di panggung. Kemudian yang melihat para lelaki. Tapi kalau masalah alat malahinya itu memang ulama mulai dulu itu khilaf. Nyatanya di Mesir di mana-mana sampai kalau dulu ulama-ulama ini biasa pakai tombur, pakai apa ini biasa. Tapi sing tersangka pengen gitar. Mulai dhisik ulama itu kudu nak gitar ora tenan. Mulane ya ono Habib terkenal ngalim pengaruh akeh. Orang gitar tapi nganggo organ ya terkenal. Modal jamaah ribuan. Ini santri-santri sering datang ke kula. Hukumnya piye ke sono kiai kok wiridan nganggo organ. Tapi kalau anak wiridan, ya nak maca subhanallah. Lagi hukumnya organ apa hukumnya subhanallah? Hukumnya apa bisa enak ya? Kenapa dia bingung rasa hukum ya? Oke, ini takut itu kan? Iya, kesukume ngukumi kiai sing wiridan tak sampai main organ. Lalu gue perlu pas di sono, ya perlu tenan. Berarti orang khusus tinggi perlu tenan. Nah iya, gue ngukumi motor subhanallah, mau ngukumi mencet organ. Misalnya, kamu nak ini semua apa kok sempat mencet organ? Nah, saya tahu mangan untuk mula-mula eling pengiran. Kok sempat mulu? Gue sering eling pengiran, ngombe, mangan nyamilan. Gue ngomong apa? Ekstrim. Ini pas gue mau pakai, senang ngukumi wong liya. Gue hobi, gue banyak hobi. Ngukumi wong liya, apa? Sebetulnya secara Islam itu tidak usah begitu. Ketika orang lain baik, gue baik. Nah elek insan semua itu orang anti jin orang mati ini wong elek nanti elek semua lah. Ya ben urusane dhewe. Cek hobi nek mikir ngukumi wong iki. Nah itu yang kita ada introspeksi. Sebetulnya kalau kasus musik itu mulai dulu Jalaluddin Rumi itu bisa menciptakan isek lewat tarian apa? Paham itu? Itu mulai dulu. Dan terus sekarang diteruskan oleh orang-orang Syiah. Oleh orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah juga kalau media supaya Nabi populer ya lewat musik. Uang apal sholawatan lewat sulis, orang lewat sadruan. Dan sebagian kiai curiga gue si Ambora, tapi kadang populer. Sing darani si Allah ya nyetel. Kemudian nyetel santri ini sing sadruan dikuatir karu-karu. Paham ya? Kalau balik ini balik tentang ilmu Quran. Termasuk mukjizatnya Quran adalah menerangkan detail sejarah, tapi tetap jaga apa? Nah, itu gak gampang. Misalnya menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik apa kurang ajar, triknya ya kurang ajar. Tapi itu diterangkan tidak pakai prosa, pakai apa? Nah, misalnya, wamdan nasi mayyakulu amanna billah fil yawmil akhir wa mahum bimu'minin. Yukhadi'una wa hawaladzina amanu wa ma'asa'una ila ansam wa masyurun. Hidrup di maradun pada semua orang walau ada pun alimun di makanu yang dibun. Wida kira lalu situ fil arti kalu inama nahnumus lihun ala indahum bumun situ nawala silas urun.
Bagaimana mungkin sekian ratus ayat ning surat Baqarah rata-rata diakhiri mbek mat aridi sukun sing rofa. Sekian ratus ayat dipungkasi mbek mat aridi sukun sing bentuke napa? Rofa. Walakil layak urun, walakil layak lamun. Engko terakhir fatakun nar ing kuntum tak lamun. Mumet to ngarang tenan apa? Tetap menjaga makna. Menjaga apa? Lho cara sampeyan mesti ora usah not-notan. Orang munafik itu adalah orang yang tukang bodohi, tukang ngene, ora not-notan, pokoke iso nerangno sifate wong napa. Nah, itu Quran lah sisi ini yang orang Arab tidak bisa. Sehingga Quran sering nantang wong Arab, "Qul la in istamatil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'du ba'din." Nah, pancen Quran gaweane Muhammad. Lan Muhammad ku manusa kaya kowe saiki tandingi wong padha manusane mosok kowe rai ora kebean dari pangeran bareng-bareng sadean mungkin tetep pas-pasan dan pangeran nantange kok bareng nyatane rai kok zaman Nabi Muhammad lae Quran ora kesaingan mergo enggak mudah menerangkan makna yang komplit dengan bahasa yang tetap bersaja. Itu luar biasa. Pulau mulai cilik ini ngaji Quran. Nanti saat mikir ini sangat aneh. Lumayan aneh. Sampai sekarang orang-orang yang gede Quran itu tidak bisa. Misalnya inna atau nakal kota sotoli robjika nopo wan hari nasani akan nopo welakta. Nilai rok pun telur aru kena ngeluh sirane. Pemenang surat Baqarah itu trene. Sama tak tahu mikir apa nerang mengenai itu. Trene surat Baqarah itu rak juz setengah. Juz setengah itu trennya rata-rata itu mat ari disukun kabeh dan mayoritas mat ari disukun sing rofa ya surun ya lamun sakmu lagi kalau lama yuk minun maka lu guna barang yuk minun sampai itu bayangkan sekian ratus ayat trennya pakai mat ari disukun yang rofa tanpa mengurangi mutu makna rata-rata orang bersaja kan mengurangi mutu makna. Misalnya tak bingung kemana-mana, itu kan jelas jelas. Wah, pokoknya podo kata-kata ini, tapi maknanya kan apa? Orang jelas. Momennya lagu sing ini malah rajin lagi. Lah orang itu bisa menjaga keutuhan makna, tapi lafaznya tetap apa? Bersaja. Sampai Quran cerita kul fa'tu bi asyri suwari mislihi muftaroyatin. Ingkuntum nopo sodiki. Wes awang kafir nak nyongko Quran karangane Muhammad. Ora nyanyi 30 juz. Saiki wae 10 ayat dari pengiran nopo mau bi asri nopo. Saiki 10 wae ora 30 juz. Paham ya? Niku saiki. Bahkan nak ngendikane ulama-ulama ora pas 10 surat, 3 ayat ae. Mergo aqallul surat itu 3 nopo? Ayat. Sal inna atena kal kotas fasoli birobtika lakum wansar inasani agawal wes nak raito 10 surat 3 ayat makanya ulama-ulama nafsiri Quran nama al-mujiz bi aksori surat dengan surat paling pendek nyatane Musailama al-Kadzdzab di order Amr bin As zaman kafir di order Abu Sufyan zaman kafir iku di order rasanggup iku mau kesana Al-filu mal-fil wa ma'adroka mal-fil lahu kurtumun tawil wa zailu dudoko bareng nyanyi alam nasroh abdisda umat disda sama adroka abdisda malah banget kodok mereka nyanyi alam nasroh laka kodok wawadona angga misro ben note kodok abdisda umat disda wa ma'adroka disda terus dari apa selera wong iki nyanyi Muhammad malah banget kodok maksudnya tujuan mau boleh lapat yang akhirnya mirip alam nasroh lah kan apa? Mal adibda umat tidak wa ma'adrokan apa? Murah karu-karu. Jadi makanya kita ngerti kenapa Allah sering begitu bangga nyebutno Quran itu asli kok aku. Nak kira percaya saini. Yes. Dan itu diulang-ulang di Quran. Yang paling ekstrim ya yang dibukul lain sama. Lain sama itu umpama berkoalisi. Kelompok manusia berkoalisi dengan kelompok jin. Ala ayatu bimisli hadzal Quran. Ngarang Quran itu tetap layak tuna misli.
Senajan to walau kana ba'dhum li ba'din senajan to saling bau membah. Luar biasa Quran. Wis gampang sampean ada sama surat Al-Qur'an. Golek not akhire padha ya. Nah ganti dia padha terus misalnya ya alif surah. Waktu hawalai ida saja alif jengkong terus mawat ke akar buka apa kola walal asrotu khairullah kamnal ula walau sopayuki akar buka apa fakar tu alam berganti manfaat wajataka dolam wajataka ilan fasna pun itu sampai 7 pakai alif maksura terus fa'amal yatima fala takfir wa amasta ilan apa fala tanha itu 2 terus ditutup wa amma bini'mati rabbika fahaddits itu kalau dalam ilmu sastra penutupan kata itu harus pakai lafaz-lafaz mahmus, lafaz-lafaz yang ringan. Dalam teori tajwid, tak itu termasuk huruf hamzah, huruf yang nggak boleh dibaca secara keras, harus lirik. Sehingga nada fahaddits itu mirip dengan bentuk-bentuk alif maksura yang di depan. Pemenang nak diwaca model mu'ammar, lau bibirobinit malikinit ilahinit malah jadi malah kabeh. Untung kira kita malah memadri atau paham ya? Terus ini kalau cerita sampean dong kenapa orang-orang non-muslim yang tidak paham Quran dan yang tidak pakai analisis empirik itu banyak yang iman karena mendengarkan ayat-ayat Quran dan setelah iman tren mereka mesti seneng apa? Musik. Mulane niki kiai-kiai fikih ngaji kula niki monggo tetep fikih tapi ora usah kopok teman-teman. Ngomong hukum ya hukum, tapi kudu ngakoni fakta saja. Fakta saja. Aja terbuk gitaran yo aja wong kiai yo gitaran. Sate gitaran ora penting iki biasa mawon artine iki. Sing gitaran ben gitaran sing jelas di ijma ulama itu masalah tampilan perempuan. Iku sing mesti di ijma apa? Kalau masalah alatul malah itu mulai dulu hilang. Dan yang paling melawan diharamkan itu jenenge ulama Ibnu Hazm. Wow, Muhammad tak ngane oleh beliau alat malah. Aisyah wae tau digendong Nabi zaman umur 9 tahun. Delok wong Yaman sing main alat musik opo dan iku jelas gak kendang. Ya kok roh riwayat ora kendang. Mbok iki suwape duwe riwayat sing aneh-aneh. Iku sinten? Nah, kene ngalah lho ora perkara dalile. Mergo bingung ya nyekel gitar dhewe. Dadi ora pati halal digo bingung. Rapat di kalawau ngelakau ini betul apa? Bingung, ini harame berkara bingung.